Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan materi tentang pendidikan anak di sekolah dasar, modul 4, kebutuhan anak di sekolah dasar, kegiatan belajar 3, teori kebutuhan dan penerapannya bagi anak usia sekolah dasar. Sebelum kita masuk ke materi yang akan kita bahas, mari perkenalkan anggota kelompok 6 yang terdiri dari saya sendiri, Devita Friday Melia, yang kedua ada Fatia Akmala Silva, dan yang ketiga ada Nanda Nurholis. Kita akan membahas tentang teori kebutuhan dan penerapannya bagi anak usia sekolah dasar. A. Teori kebutuhan Maslow. Apa itu teori kebutuhan Maslow? Abraham Maslow berpendapat bahwa setiap individu memiliki kebutuhan yang dapat tersusun secara hierarkis. 1. Kebutuhan jasmaniah, 2. Kebutuhan rasa aman, 3. Kebutuhan saling memiliki dan mencintai, 4. Kebutuhan untuk dihargai, 5. Kebutuhan aktualisasi diri. Hierarkis teori kebutuhan dari Maslow. Yang pertama, fisiologis, kebutuhan seperti sandang, pangan, papan, dan kebutuhan biologis seperti buang air besar, buang air kecil, bernafas, dan lain sebagainya. 2. Keamanan dan keselamatan, kebutuhan akan rasa aman seperti bebas dari penjajahan, bebas dari ancaman, bebas dari rasa sakit, bebas dari teror, dan semacamnya. Ketiga, sosial. Pada tingkat ini, orang butuh untuk mengikatkan dirinya pada kelompok sosial tertentu dan mengidentifikasikan dirinya dengan kelompok tersebut, yaitu kebutuhan seperti memiliki teman, memiliki keluarga, kebutuhan cinta dari lawan jenis, dan lain-lain. 4. Harga diri. Kebutuhan akan harga diri, percaya diri, prestasi, menghormati orang lain, dan dihormati oleh orang lain. 5. Aktualisasi diri. Dalam kebutuhan ini, membuat kepuasan tersendiri kepada diri kita sendiri. Kebutuhan-kebutuhan ini bertingkat di dalam intensitasnya. Dengan demikian, jika salah satu terpenuhi, akan menimbulkan kebutuhan berikutnya. 2 sistem kebutuhan manusia, yang pertama, kebutuhan mendasar atau basic need, yang kedua, kebutuhan lebih tinggi atau multi need. Apa itu kebutuhan dasar atau basic need? Kebutuhan dasar basic need merupakan kebutuhan fisiologis, makan, minum, dan psikologis, rasa aman, cinta, dan penghargaan. Basic need juga dikenal sebagai deficiency need karena jika tidak terpuaskan, manusia berusaha untuk mengatasi kekurangannya, misalnya lapar dapat dipuaskan dengan makan. Apa itu kebutuhan lebih tinggi atau multi need? Kebutuhan yang lebih tinggi atau multi need yaitu kebutuhan untuk berkembang karena kegiatan-kegiatannya berhubungan dengan kebutuhan yang berkaitan dengan kekurangan tetapi diperlukan untuk berkembang. Kebutuhan multi need tidak akan tercapai sampai kebutuhan dasar terpuaskan. Misalnya, kita akan lebih memperhatikan keindahan, kebenaran, dan perkembangan potensi ketika sudah merasa tidak lapar. Apa itu kebutuhan aktualisasi diri? Kebutuhan yang terpenting untuk memahami perkembangan anak dan perkembangan kepribadian seseorang. Maslow berpendapat, kebutuhan ini merupakan karakteristik yang ditandai dengan tidak adanya kepribadian yang menyimpang. Manusia yang mengarah pada kebutuhan ini dianggap sebagai manusia yang menggunakan sepenuhnya bakat, kapasitas, dan potensi-potensinya. Aktualisasi diri sebagai proses dapat mengarahkan suatu pertumbuhan dan perkembangan anak. Anak diarahkan melalui kebutuhan untuk menjadikan dirinya atau mengaktualisasikan dirinya, dan proses dari aktualisasi adalah positif dan tertuju pada dirinya. Lingkungan memegang peranan penting dalam hal ini. Lingkungan juga memberikan kesempatan untuk pemuasan kebutuhan, dan jika lingkungan tidak menunjang pemuasan kebutuhan, maka tidak akan terjadi pertumbuhan. B. Motivasi insentif. Motivasi merupakan suatu kecenderungan di dalam diri seorang anak untuk bertindak mencapai suatu tujuan konkret guna memuaskan kebutuhan-kebutuhannya.
Hull menyebutkan bahwa kebutuhan terjadi jika potensi kelangsungan hidup seseorang terancam, kebutuhan menghasilkan dorongan untuk memenuhi kebutuhan tersebut, faktor penguat reinforcement dapat memperkuat kebiasaan dan potensi reaksi yang efektif, dan besarnya penguat merupakan sesuatu yang penting dalam belajar. Motivasi insentif lebih menunjukkan mengenai pentingnya faktor penguat dalam belajar atau kebiasaan dan potensi reaksi yang efektif. Namun, sesuai dengan perkembangan teorinya, motivasi insentif lebih merupakan kinerja daripada variabel belajar. Bagaimana kedudukan harga diri anak pada masa usia SD? Harga diri secara umum dibagi menjadi 3, harga diri akademik, harga diri fisik, contohnya berbagai mata pelajaran, harga diri sosial dibagi menjadi 2, hubungan sosial dengan kelompok sebaya, hubungan dengan keluarga, harga diri fisik dibagi menjadi 2, kemampuan fisik dan penampilan fisik. Sikap orang tua yang berhubungan dengan anak yang memiliki harga diri tinggi, yang pertama adalah menunjukkan ekspresi dari perhatian, yang kedua tanggap pada masalah anak, yang ketiga harmonis di lingkungan rumah, 4. Berpartisipasi dalam lingkungan keluarga, 5. Menghargai kompetensi anak dan siap membantu anak jika diperlukan, 6. Menetapkan aturan secara adil, 7. Adanya kebebasan yang diberikan untuk anak dengan batasan-batasan tertentu. Perlu dipertimbangkan keunggulan dan kelemahan serta kebutuhan anak. Pada saat anak memasuki usia SD, anak membentuk 3 buah kebutuhan dasar yang bentuknya tergantung pada pengalamannya yang berbeda-beda. Dukungan sosial yang banyak berkaitan dengan kebudayaan dan pola pengasuhan. Sebagaimana harga diri, agar anak dapat mengaktualisasikan diri atau kemampuannya, maka peran lingkungan, khususnya orang tua dan guru, perlu ditingkatkan. Hal ini karena anak sekolah dasar masih memerlukan bimbingan dan pengarahan dari lingkungannya. Terima kasih, sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.